Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yulianti dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Al-Azhar Mandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata merujuk pada entitas yang memiliki kepastian untuk memiliki hak dan kewajiban di dalam sistem hukum perdata. Subjek ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu individu atau orang pribadi dan badan hukum. Pertama, individu atau orang pribadi. Individu adalah setiap manusia yang memiliki kemampuan untuk bertindak dalam hukum. Mereka dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Ciri-ciri subjek hukum perdata. Yang pertama, ada kapasitas hukum. Setiap individu memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban sejak lahir. Namun, kapasitas untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum dibatasi oleh usia dan status mental. Yang kedua, ada kemampuan bertindak. Seorang individu dapat melakukan tindakan hukum seperti menandatangani kontrak, mengajukan gugatan, atau membuat wasiat, asalkan mereka sudah dewasa dan sehat secara mental. Yang ketiga, ada tanggung jawab hukum. Individu bertanggung jawab atas tindakan hukumnya. Mereka dapat dituntut di pengadilan jika melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya, seorang dewasa yang menandatangani kontrak jual beli properti, seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun biasanya memerlukan persetujuan orang tua untuk melakukan tindakan hukum. Klasifikasi badan hukum. Yang pertama, badanan hukum publik. Contoh, negara, pemerintah, daerah, lembaga pemerintah, dan lain-lain. Fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karakteristiknya, tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk pelayanan masyarakat. Yang kedua, ada badan hukum privat. Contohnya, perusahaan, koperasi, yayasan, dan fungsinya didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu keuntungan ekonomi, sosial, atau budaya. Karakteristiknya memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemilik atau pengurusnya. Adapun ciri-ciri badan hukum yaitu yang pertama, pemisahan hukum. Badanan hukum memiliki status hukum yang terpisah dari anggotanya, sehingga dapat memiliki harta berulang dan dapat dituntut di pengadilan. Yang kedua, kepemilikan aset. Badan hukum dapat memiliki properti, menandatangani kontrak, dan bertanggung jawab atas kewajiban finansial. Yang ketiga, pembentukan yang sah. Badan hukum harus dibentuk berdasarkan ketentuan hukum seperti pendaftaran di instansi yang berwenang dan adanya akta pendirian. Contoh badan hukum dalam subjek perdata yaitu perusahaan yang terdaftar secara resmi dan beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dan yayasan yang didirikan untuk kegiatan amal dan sosial. Adapun syarat-syarat subjek hukum, yaitu yang pertama, kemampuan hukum. Subjek hukum harus memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban bagi individu. Ini termasuk syarat usia dan kondisi mental. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban.
Subjek hukum harus dapat memiliki hak seperti hak milik dan kewajiban, seperti kewajiban untuk membayar utang. Dan yang ketiga, kepatuhan pada hukum. Subjek hukum harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan norma dan peraturan. Nah, selanjutnya, apa sih pentingnya subjek hukum dalam hukum perdata? Yaitu fungsi dari subjek hukum dalam hukum perdata yaitu dasar hubungan hukum. Subjek hukum adalah inti dari semua hubungan hukum perdata, termasuk perjanjian, transaksi, dan pertanggungjawaban. Berikutnya ada perlindungan hukum. Hukum memberikan perlindungan bagi subjek hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan bahwa mereka dapat menuntut ganti rugi jika hak mereka dilanggar. Selanjutnya ada tanggung jawab hukum. Subjek hukum dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakan yang merugikan pihak lain, menciptakan keadilan dan kapasitas hukum dalam masyarakat. Dengan memahami subjek hukum perdata secara mendalam, kita dapat lebih mengapresiasi peran vitalnya dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.